Silakan kelompok 1. Permisi Pak, izin share screen. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf Pak, izin bertanya, ini untuk mempresentasikannya apakah memerlukan PowerPoint atau cukup file proposalnya Pak? Soalnya kami tidak tahu Pak, kalau misalkan perlu PowerPoint seperti itu. File proposalnya. Baik Pak, terima kasih. Oke, udah siap kan ya itu ya, Amir? Ya, kelihatan lah share screen. Oke, udah. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zen Aldi Alkatiri selaku moderator untuk presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Amir Nugraha, Riki Rihanda Syawaliandi, Muhammad Irfan, Zen Aldi Alkatiri, Ahmad Zaki, Christian Aldi Jedutun, Muhammad Fauzan Nafis, Muhammad Faros Julfan, Ananda Ersianisa Fadiah Rizki, dan Rida Afifa yang pada hari ini akan mempresentasikan proposal dengan judul Prediksi Penyakit Jantung pada Pasien Menggunakan Metode Decision Tree. Untuk presentasi bab 1 terkait bagian pendahuluan, dipersilakan untuk kawan sekelompok saya untuk menerangkan dan menjelaskan terkait bab 1 ini. Dipersilakan untuk teman-teman di kelompok.
Oke, sekali lagi buat teman-teman dari kelompok 1 dipersilakan untuk membacakan materi untuk bab 1 pendahuluan ini. Oke, mohon maaf, berhubung untuk materi terkait bab 1 pendahuluan ini ada terkendala jaringan untuk masuk ke dalam Zoom ini, dipersilakan untuk kawan-kawan yang lain bisa membackup dulu untuk menggantikan membaca materi bab 1 ini. Nah, saya izin menyampaikan untuk bagian bab 1 itu kita mulai dari latar belakang. Seperti kita tahu, jantung itu merupakan organ manusia yang berperan penting dalam sistem peredaran darah. Sesuai dengan data WHO menyatakan bahwa sebanyak 7,3 juta penduduk dunia meninggal dikarenakan penyakit jantung. Sesuai dari jurnal Rahkumar dan Rena pada tahun 2010, penyakit jantung itu juga disebut dengan penyakit jantung koroner, yang apabila terjadi penyumbatan dalam darah otot jantung, bisa mengakibatkan kerusakan berat pada jantung. Eh, Penyakit jantung juga merupakan kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguannya itu bisa bermacam-macam. Ada yang gangguan pada pembuluh darah jantung, ada irama jantungnya, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Penyakit jantung sampai saat ini juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan khusus, di mana menurut hasil riset kesehatan dasar atau Risekdas, angka penyakit jantung semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Penyakit jantung merupakan salah satu masalah penyakit utama dan penyebab nomor satu kematian di dunia. Eh, cara untuk itu juga kita bisa mengurangi aktivitas, stres yang tidak ditangani dengan baik, serta kondisi medis seperti diabetes atau obesitas itu juga bisa menyebabkan resiko penyakit jantung. Gejala-gejalanya sendiri sangatlah beragam, tergantung kepada kondisi yang kita alami. Sejumlah gejala dapat muncul, ada yang pertama adalah nyeri dada, seperti terasa tertindih, atau nyeri di leher, rahang, tenggorokan, punggung, dan juga lengan. Jantung berdebar atau detak jantung malah melambat dan juga sesak nafas. Dari permasalahan di atas, untuk mengatasi banyaknya penyakit jantung yang ditimbulkan, maka kami melakukan analisis dan prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma decision tree. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami menuliskan judul sebagai berikut, yakni prediksi penyakit jantung pada pasien menggunakan metode decision tree. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, terima kasih buat Chris tadi sudah membacakan untuk bagian latar belakang pada bab 1. Dan selanjutnya dipersilakan untuk teman yang lain untuk membacakan bagian 1.2 untuk rumusan masalah dan selanjutnya. Dipersilakan langsung saja.
Baik, selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang kami lakukan dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana cara memprediksi penyakit jantung dengan menggunakan decision tree. Dan yang kedua, apakah dengan menggunakan decision tree ini kita dapat menghitung akurasi dalam memprediksi risiko penyakit jantung. Dan selanjutnya itu ada batasan masalah. Pembatasan masalah yang kami gunakan dalam penelitian ini itu dibatasi oleh dataset yang diambil dari website Kaggle. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama mengetahui bagaimana memprediksi penyakit jantung dengan menggunakan decision tree, dan yang kedua mengetahui apakah dengan menggunakan decision tree ini kita dapat menghitung akurasi dalam memprediksi resiko penyakit jantung. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk manfaat penelitiannya sendiri, adapun kami menulis proposal sebagai berikut itu untuk mendapatkan manfaat seperti yang pertama menambah pengetahuan mengenai resiko penyakit jantung menggunakan decision tree. Yang kedua itu sebagai referensi dari sumber pustaka untuk penulisan penelitian yang sejenis. Bisa di-scroll ke bawah. Yang berikutnya ada literatur terdahulu. Literatur yang kami gunakan yang pertama itu ada dari Rohman dari 2016. Itu melakukan penelitian prediksi pasien penyakit jantung dengan algoritma neural network, Kanner-Snigdor, dan juga C45. Adapun hasil yang disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ketika menggunakan algoritma neural network menghasilkan nilai akurasi 86,6% dan nilai AUC sebesar 0,913. Metode algoritma C45 dengan nilai akurasi 82,92% dengan nilai AUC-nya sebesar 0,857. Dan yang terakhir ada Kanner-Snigdor dengan nilai 77,58% dan nilai AUC-nya sebesar 0,873%. 0,873, mohon maaf. Dari Sabriansah 2017 melakukan penelitian yang sejenis dengan algoritma naive Bayes menggunakan program DLP 7 Enterprise untuk percobaan pertama dengan 25 dataset didapatkan tingkat akurasinya sebesar 80%. Dan juga percobaan kedua itu menggunakan data testing sebanyak 50 data diperoleh tingkat akurasinya sebesar 78%. Lanjut ke jurnal berikutnya ada dari Lestari 2014 dengan menggunakan klasifikasi Nair-Snigdor dengan kasus yang sama. Itu didapatkan K-nya sama dengan 9, maka menggunakan confusion matrix dan juga kurva erosi diperoleh nilai akurasinya sebesar 70% dengan nilai AUC 0,875. Yang terakhir ada dari Pandito 2019. Beliau melakukan penelitian prediksi pasien penyakit jantung dengan algoritma yang sejenis. Ada neural network, Kanner-Snigdor, dan juga C45, serta logistic regression dan backpropagation. Mendapatkan nilai yang cukup banyak, yakni akurasi naive Bayes sebesar 84,07%, support vector machine sebesar 81,85%, C45 sebesar 74,81%, logistic regression sebesar 82,59%, dan yang terakhir backpropagation sebesar 81,85%. Untuk keaslian penelitian sendiri bisa dilihat di tabel. Data citra yang digunakan sama semua. Ada pasien penyakit jantung dan metode yang digunakan seperti yang saya sebutkan tadi. Hasilnya juga seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin setelah ini kita masuk ke definisi data mining akan dilanjutkan oleh teman saya.
Untuk definisi data mining ini, eh, data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Data mining merupakan analisis dari peninjauan kumpulan data untuk menemukan hubungan yang tidak terduga dan meringkas data dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya, yang dapat dipahami dan bermanfaat bagi pemilik data. Secara umum, pengukuran model data mining mengacu kepada 3 kriteria. Yang pertama ada akurasi, yang kedua kehandalan, dan yang terakhir itu kegunaan. Keseimbangan di antaranya ketiganya diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal, dan yang handal atau akurat belum tentu berguna. Metode yang digunakan dalam data mining berupa metode pembelajaran atau supervised learning dan metode tanpa pembelajaran atau unsupervised learning. Metode pembelajaran meliputi peran estimasi, prediksi, klasifikasi, dan asosiasi, sedangkan metode tanpa pembelajaran meliputi klasterisasi. Selanjutnya, materi teknik data mining akan dibacakan oleh Faros Julkan. Kemudian ada teknik data mining. Cek. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, silakan langsung. Baik, sebelumnya ada teknik data mining. Teknik data mining adalah cara yang diterapkan namun perlu disesuaikan dengan tujuan penggunanya. Ada beberapa pembagian teknik data mining berikut yang bisa diketahui. Pertama, ada deskripsi, digunakan untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Kedua, ada estimasi, yaitu model menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Ketiga, ada prediksi, nilai dari hasil yang akan ada di masa mendatang. Keempat, ada klasifikasi, yaitu penggolongan kategori. Contoh kasusnya ialah penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Kelima, ada pengklasteran, merupakan pengelompokan suatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan atribut yang ditentukan, dan penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Dan yang terakhir ada asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang belanja. Kemudian ada tahapan data mining. Data mining merupakan satu langkah dalam knowledge discovery in database atau KDD. Knowledge discovery sebagai suatu proses terdiri atas pembersihan data, integrasi data, pemilihan data, transformasi data, data mining, evaluasi pola, dan penyajian pengetahuan. Kemudian tahapan dari data mining terdiri dari 2 tahap, yaitu pembersihan data. Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise data yang tidak konsisten atau tidak relevan. Kemudian yang kedua ada integrasi data, merupakan menggabungkan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. Kemudian ada seleksi data, data yang ada pada database seringkali tidak semuanya dipakai. Oleh karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis saja. Kemudian ada transformasi data, data yang diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses ke dalam data mining. Kemudian ada proses mining, merupakan proses utama saat metode diterapkan. Kemudian ada evaluasi pola untuk mengidentifikasi pola-pola menarik dalam database yang ditemukan. Dan yang terakhir adalah presentasi pengetahuan yang digunakan untuk visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Kemudian decision tree akan dijelaskan oleh Saudara Amir. Baik, untuk selanjutnya ada decision tree. Decision tree merupakan pohon keputusan atau yang lebih dikenal dengan decision tree ini merupakan implementasi dari sebuah sistem yang manusia kembangkan dalam mencari dan membuat sebuah keputusan. Dengan pohon keputusan, manusia dapat dengan mudah mengidentifikasi dan melihat hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi suatu masalah, sehingga dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut dapat dihasilkan penyelesaian terbaik untuk masalah tersebut. Pohon keputusan juga dapat menganalisa nilai risiko dan nilai suatu informasi yang terdapat dalam satu alternatif pemecahan masalah. Dikutip dari Nasution dan Sofian. Kemudian teknik klasifikasi, jadi decision tree ini termasuk klasifikasi yang paling populer dalam data mining.
Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon, sesuai namanya yaitu tree, di mana setiap node merepresentasikan atribut, cabang merepresentasikan nilai dari atribut, dan daun merepresentasikan kelas. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi, jadi bisa terhitung prediksi juga, yang sangat kuat dan terkenal. Metode pohon keputusan mengubah fakta yang besar menjadi pohon keputusan yang merepresentasikan aturan dapat dengan mudah dipahami dengan bahasa alami, dan mereka juga dapat diekspresikan dalam bentuk bahasa basis data seperti struktur query language untuk mencari rekod pada kategori tertentu. Sekian terkait decision tree. Untuk bab 3 metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Ya, masuk ke metode penelitian. Alat penelitian yang akan digunakan terbagi menjadi dua jenis, perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat lunaknya, sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python, browser yang digunakan adalah Google Chrome. Untuk menjalankan kode Python-nya, kami menggunakan Kaggle Notebook, Google Docs untuk pembuatan laporan, library Pandas untuk menganalisa dan manipulasi data, library Seaborn untuk membuat grafik statistik, library Matplotlib untuk visualisasi data, dan library Sklearn untuk melakukan pre-processing, model selection, dan klasifikasi decision tree. Bahan penelitian yang akan digunakan adalah dataset heart disease. Kemudian scroll ke gambar. Ya, ini adalah gambar alur dalam penelitian yang digunakan. Pertama adalah pengumpulan data. Dataset akan kami ambil dari website Kaggle, kemudian masuk ke pre-processing. Pada proses pre-processing ini akan kami lakukan scaling pada data dengan tujuan untuk menormalisasikan jarak antar data. Kemudian membagi data menjadi train data dan test data. Train data terdiri atas 80% dari data yang ada pada dataset dan 20% lainnya masuk ke test data. Setelah itu dilakukan pemodelan klasifikasi menggunakan metode decision tree. Setelah itu data akan dites menggunakan confusion matrix untuk menghitung accuracy, precision, dan sensitivity-nya. Kemudian scroll gambar ini. Masuk ke tahap prediksi. Pada tahap prediksi ini akan diambil sampel dari train data dan test data sebelumnya menggunakan smooth. Kemudian dilakukan prediksi data menggunakan sampel data dan model dari decision tree sebelumnya. Ya, sekian dari saya. Scroll dulu ke bawah ke jadwal. Ya, ini jadwal penelitiannya. Pengumpulan data dilakukan pada bulan pertama. Kemudian pre-processing, pemodelan klasifikasi, dan evaluasi dilakukan di bulan kedua. Untuk pembuatan laporannya dilakukan pada bulan pertama sampai bulan kedua. Sekian. Oke, terima kasih buat teman-teman dari kelompok 1 yang sudah membacakan dan presentasikan hasil untuk proposal penelitian dengan judul prediksi penyakit jantung pada pasien menggunakan metode decision tree. Jadi sudah dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 1 tadi terkait mulai dari bab 1 pendahuluan yang berisikan kenapa sih kami memakai metode decision tree dan memilih judul untuk menganalisa prediksi penyakit jantung ini. Setelah itu
masuk ke bab kedua terkait tinjauan pustaka dengan menganalisa referensi dari jurnal terdahulu. Setelah itu dan juga sudah dijelaskan terkait apa sih data mining, teknik data mining dan tahapan data mining seperti itu. Dan sudah cukup jelas juga tadi dijelaskan oleh dari teman kita. Yang selanjutnya ada dari bab 3 terkait metode penelitian yang kami lakukan seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari kelompok 1 dan mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 1. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Mulyadi seperti itu. Oke. Review. Bentar ya. Oke. Ya, untuk pertemuan pertama ini kita ingin fokus pada bagaimana kita memilih judul atau membuat judul ya. Nah, saya ingin menggali informasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 1 bisa menentukan judul ini, prediksi penyakit jantung pada pasien menggunakan metode decision tree. Apa tahapan-tahapan yang kalian lakukan sehingga judul ini muncul untuk diambil menjadi judul penelitian? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Alasan kami kenapa memilih judul ini karena penyakit jantung pada pasien merupakan salah satu penyakit utama yang menjadi nomor satu atas kematian umat manusia di dunia. Bukan alasan itu yang tahapan sehingga melakukan penelitian tentang itu, tahapan sehingga judul itu diambil menjadi judul penelitian. Kalimat prediksi penyakit jantung pada pasien menggunakan metode decision tree ini dijadikan sebuah judul gitu. Kalau tadi alasannya ya, tapi tahapan-tahapannya itu kok inilah judulnya gitu. Apa yang pertama dilakukan? Mencari kasus, Pak. Oke. Terus? Kemudian mencari metode yang sesuai untuk memecahkan kasus ini. Oke. Terus? Kemudian baru menyusun kata-katanya supaya bisa dijadikan judul. Oke, good ya. Artinya sudah paham, sejelas ya, ya benar ya. Jadi teman-teman yang lain, kelompok-kelompok lain, ini sudah cukup, 3 alasan ini sudah cukup ya. Pertama tadi kita mencari kasus ya. Yang kedua tadi menemukan solusi ataupun metode apa yang tepat. Solusi terkait dengan masalah itu ya. Kasus itu kita bisa bilang permasalahan ataupun case. Oke. Kemudian barulah kita bisa mengemas judul itu. Jadi teman-teman harus peka ya bahwa bukan judul dulu, meskipun dia itu menjadi head kepalanya. Prediksi penyakit jantung pada pasien menggunakan metode decision tree itu enggak serta-merta langsung muncul di kepala kita begitu saja ya, enggak ya. Kita harus paham itu. Judul itu memang secara di laporan ataupun apa itu dia menjadi kepala. Seolah-olah dialah yang diketemukan pertama kali, bukan. Tapi kita berangkat menuju judul itu berawal dari permasalahan. Ya. Kasus harus ada itunya dulu. Apa sih sebenarnya kita peka terhadap ini kebakaran aja, kebakaran apa sih, ada masalah apa sih? Nah, ini perlu dilakukan riset. Nah, barulah muncul gitu kan. Jadi berarti ada masalah. Selama tidak ada masalah berarti tidak ada kasus, tidak akan muncul judul penelitian. Nah, gitu ya. Oke, untuk nomor 1 sudah oke. Judul, baru kita melihat judul, kita lihat lagi nih, apakah judul kita ini ada unsur-unsur plagiat gitu. Ya. Artinya plagiat itu begini.
sudah pernah dilakukan orang. Nah, itu setelah kita membuat satu buah kalimat judul, kita mencoba untuk menelusuri apakah judul kita ini sudah pernah dilakukan orang. Gitu ya. Prediksi penyakit jantung pada pasien menggunakan metode decision tree. Selain kita mengetikkannya di Google, zaman sekarang kan Google ya. Kalau zaman dulu itu kita belum ada Google, di zaman saya kuliah itu ya. Kita pasti ada istilahnya kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini adalah untuk memperdalam pengetahuan kita terkait tentang penelitian yang kita lakukan. Itulah kajian terdahulu ya, istilahnya ya. Kajian pustaka itu kan ada di bawahnya babnya kajian terdahulu. Tinjauan pustaka, Tinjauan pustaka, kemudian kajian terdahulu, nanti di bawahnya ada tinjauan pustaka. Ada ya? Nah, ini ya. Benar-benar. Coba naik tinjauan pustaka di bab 2 tadi, bab 3 nih ya, bab 2 ya, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, ini umum ya, ini umum tidak hanya di rule-nya penelitian Ilkom di FMIPA ULM, tapi ini untuk Indonesia secara keseluruhan ini dilakukan gitu. Untuk apa tujuannya? Untuk memperjelas bahwa penelitian kita itu tidak ada unsur-unsur plagiarisme. Meminimalisir lah ya, karena sedikit banyak nanti senggol sana, oh sudah kena penelitian ini, senggol sini, oh sudah ada penelitian ini, gitu kan. Jadi dari tinjauan pustaka ini, dari kajian terdahulu ini, kita akan mencoba menggali bahwa tingkat originalitas penelitian kita itu ketahuan gitu. Oh, ini ternyata esensinya gitu ya. Nah, semakin banyak jurnal yang kita baca akan memperkaya kita, semakin kaya penelitiannya, referensi penelitiannya, maka tingkat original penelitian itu juga akan semakin terlihat kontribusinya. Gitu ya. Nah, balik ke bab 1 dulu. Kita pecah dulu, kita lihat. Kalau sudah, untuk sementara saya menganggap latar belakang. Untuk sementara saya menganggap judul ini sudah unik ya, karena kita masih contoh proposal. Sebenarnya tidak, harus kita gali-gali lebih dalam lagi sebenarnya itu dilakukan oleh penelitinya. Ya, untuk kasus ini dalam mata kuliah ini saya menganggap bahwa judul ini sudah memberikan kontribusi. Kenapa? Karena saat kita membuat sebuah judul, coba Mas dilihat judulnya supaya juga teman-teman mengerti. Ketika kita membuat judul, itu harus ada objeknya muncul, kemudian harus ada metodenya muncul. Khusus penelitian Ilkom ya, penelitian Ilkom yang seperti inilah, yang data science seperti ini. Ya, jadi prediksi penyakit jantung jelas. Yang mau diprediksi adalah penyakit jantung gitu kan. Pada pasien itu opsional, mau pada pasien kah atau binatang atau apa, terserah. Kita sekarang mau prediksi penyakit jantung. Mau ngapain? Mau prediksi apa? Penyakit jantung. Gitu kan? Sudah jelas. Kemudian dengan metode apa? Metode decision tree. Nah, jelas nih. Dengan decision tree. Apalagi dengan apa? Serah jelas. Nah, 2 ini sudah membuat judul ini cukup seksi untuk dibaca ya. Untuk dilihat. Jadi sangat memberikan kontribusi. Sementara seperti itu kita asumsikan. Ya. Nah, kemudian dari judul barulah kita menguraikan dikaitkan dengan permasalahan yang tadi di awal di Masnya ceritakan alasan pemilihan judul itu kita tuangkan di latar belakang masalah ya. Coba di bait yang mana permasalahannya, Mas? Untuk kelompok 1. Ya, di paragraf berapa? Bisa ditunjukkan paragraf berapa?
Itu ya, yang di blok kuning ini ya. Gejala penyakit jantung sangat beragam, tergantung kepada jenis kondisi yang dialami. Sejumlah gejala yang dapat muncul adalah nyeri, dada terasa seperti tertindih, nyeri di leher, rahang tenggorokan, punggung, dan lengan. Jantung berdebar atau detak jantung malah melambat dan sesak napas. Dari permasalahan di atas, kita harus bisa membuat bahasa yang mengarahkan kepada permasalahan. Kalau dari paragraf yang di blok kuning di awal, gejala penyakit jantung sangat beragam, tergantung kepada jenis kondisi yang dialami. Sejumlah gejala yang dapat muncul adalah nyeri, dada terasa seperti tertindih, nyeri di leher, rahang, tenggorokan, punggung, dan lengan. Jantung berdebar atau detak jantung malah melambat dan sesak napas. Dari permasalahan di atas, saya tidak melihat bahwa gejala penyakit jantung bla 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 ini merupakan permasalahan. Nah, selain kita tadi juga mempelajari bagaimana menentukan sebuah judul, kita di dalam membuat proposal juga harus mengerti parafrase, mengemas bahasa, membuat sebuah permasalahan gitu. Kalau dari kalimat ini saya menganggap ini bukan permasalahan ya, ini cuma statement aja, keterangan informasi bahwa gejala penyakit jantung sangat beragam, tergantung kepada jenis kondisi yang dialami. Sejumlah gejala yang dapat muncul adalah seperti nyeri, dada terasa seperti tertindih, nyeri di leher, rahang, tenggorokan, punggung, dan lengan. Jantung berdebar atau detak jantung malah melambat dan sesak napas. Nah, ini kan informasi ya. Ini informasi, bukan permasalahan. Gitu. Jadi, kita harus bisa membuat kalimat permasalahan. Makanya saya tanya, dari awal sampai di sini, sampai sana pas ya, dari permasalahan di atas, mana permasalahan yang di atas yang dimaksud itu yang mana ya? Oke, izin menjawab Pak, mungkin terkait permasalahan untuk yang diambil untuk proposal penelitian ini, mungkin dari paragraf ke-1 ini ada dituliskan di sana, data WHO menyatakan bahwa sebanyak 7,3 juta penduduk dunia meninggal dikarenakan penyakit jantung, yang kemudian dilanjutkan masuk ke bagian paragraf kedua. Di situ dijelaskan penyakit jantung ini, penyakit jantung sampai saat ini merupakan salah satu penyakit yang memerlukan perhatian khusus, di mana menurut hasil riset kesehatan dasar, angka penyakit jantung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mungkin itu Pak. Sekian. Oke. Tadi kan judulnya prediksi kan? Yang meruncing, intro yang mengarahkan kita meruncing kepada, nanti gini dia, permasalahan itu ada intronya, oke, intro sudah di awal udah bagus gitu, tapi belum tajam. Nah, kan judulnya prediksi kok. Lantas kenapa kita, kan gini, kenapa kita harus melakukan prediksi penyakit jantung? Nah, itu yang harus kita kupas, ini belum terlihat di sini. Ini kan masih hampir semua baru intro nih kalau kita mau telusuri. Ini intronya yang kepanjangan. Dari awal nih intro semua. Gitu ya. Jadi sebaiknya dikupas aja. Mungkin sulitnya untuk menentukan penyakit jantung ini problem sebenarnya. Maka kan perlu kita lakukan prediksi ya. Sulitnya untuk menentukan penyakit jantung,
kurangnya pengetahuan bagaimana kita nih manusia atau pasien atau apalah, nanti cari kalimat yang tepat, kata-kata yang pas untuk menentukan bahwa kita ini sedang kenapa gitu kan, penyakit terkena penyakit jantung begitu. Nah persisnya seperti itu tuh belum tertuang gitu ya. Yang jelas jangan lari dari ring kotak yang kita buat itu, prediksi apa tadi? Prediksi penyakit jantung ya. Prediksi penyakit jantung. Nah, jangan lari dari sini gitu. Jadi kita harus mengarahkan semua itu nantinya mengarah kepada kok dia harus dilakukan prediksi gitu. Kenapa gitu? Kok prediksi penyakit jantung gitu. Baru nanti cerita tentang kenapa dengan metode decision tree gitu. Ada apa dengan decision tree? Why? Kenapa itu dipakai alat untuk prediksinya? Nah, dua ini saja sebenarnya yang mau kita uraikan di latar belakang. Nah, itu belum keluar ya. Kita baru cerita tentang bagaimana penyakit jantungnya ya. Belum cerita tentang kenapa metode decision tree-nya ya. Itu. Yang decision tree-nya juga belum keluar kan? Coba lihat di bawah, ada? Nggak ada kan? Dari pemesan di atas, pengatasi banyak penyakit jantung yang timbul, maka dilakukan analisis prediksi menggunakan algoritma decision tree. Nah, why you choose this algorithm, ya kan? Algoritma decision tree. Berdasarkan latar belakang di atas, yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat judul. Nggak usah pakai maka penulis ya, dihilangkan ya. Kita tidak boleh dalam penelitian menggunakan kata dia, Anda, kamu, penulis ya. Ini kalau sudah terpaksa banget nih pakai kata penulis. Kalau bisa kita hindarkan. Kalau bisa hindarkan ya. Yang telah diuraikan maka perlu diangkat atau boleh tuh dengan judul lah, boleh ya. Prediksi penyakit jantung pada pasien menggunakan decision tree. Nah, tiba-tiba langsung decision tree. Yang di atas juga menggunakan decision tree. Nah, tiba-tiba duduk-duduk decision tree. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kita uraikan dulu nih kenapa kita menggunakan itu ya. Oke, sampai sini paham ya kelompok 1 dan teman-teman yang lain saya harap memperhatikan. Jadi untuk minggu depan untuk maju kelompok 2 sudah diperbaiki ya. Oke, next kita menuju ke rumusan. Ya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana memprediksi penyakit jantung dengan menggunakan decision tree? Oke, boleh ya. Apakah dengan menggunakan decision tree kita dapat menghitung akurasi dalam prediksi risiko penyakit jantung? Nah, ini agak sedikit bukan ambigu, ini agak sedikit percuma ya. Sedikit sih percuma, karena kalau ditanya apakah dengan menggunakan decision tree kita dapat, garis bawah ya, kita dapat menghitung akurasi, ya pasti dapat dong. Jawabannya tidak dapat. Masa jawabannya cuma itu kan, dapat gitu kan, nggak seru lah gitu ya. Nah, ini juga dalam membuat rumusan kita juga harus peka ya. Nomor 1 sudah oke. Tapi nomor 2 ini perlu diperbaiki ya. Nah, kemudian rumusan itu nanti ada kaitannya dengan kesimpulan gitu ya. Jadi kesimpulan itu nanti harus, garis bawah ya, harus bisa menjawab rumusan masalah. Jadi apapun rumusan yang diuraikan, maka itu akan muncul nanti di simpulan. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati dengan rumusan masalah ini, akan menjadi bumerang kalau kita buatnya asal-asalan. Ini akan ditagih oleh reviewernya gitu. Inilah sebenarnya yang mau kita tunjukkan ke publik, gitu kan? Yang penelitian yang kita lakukan itu, rumusan ini dijawab nanti di kesimpulan. Ya, jelas ya?
Kemudian batasan masalah ini it's okay. Masalah penelitian ini dibatasi oleh dataset yang diambil melalui website Kaggle. Oke, ini terserah ya. Ini yang penting batasan masalah ini adalah senjata kita supaya kita tidak terlalu melebar ruang lingkupnya. Tuangkanlah di batasan masalah. Ini senjata kita nih. Supaya gimana, supaya nggak kemana. Tuangkan di batasan masalah. Jadi kita nggak lari kemana-mana. Ya. Tujuannya itu. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Mengetahui bagaimana memprediksi penyakit jantung dengan 2. Mengetahui apakah dengan menggunakan sentri kita dapat menghitung. Ya. Kalau ini sudah benar, kita tinggal kasih kata kerja di awal, maka itu akan menjadi tujuan, ya. Mengetahui boleh. Jadi sesuaikan dengan rumusan ya. Kalau rumusannya ada 2, berarti di tujuan juga ada 2. Ya, kalau di rumusan ada 3, berarti di tujuan ada 3. Semuanya diawali dengan kata kerja mengetahui gitu ya. Kalau di rumusan kata tanya ya. Diawali dengan kata tanya, bagaimana, apakah. Oke, gitu kan. Kita kesampingkan kita dapat tadi ya, makna tadi ya. Pokoknya yang di rumusan itu awali dengan kata tanya. Bagaimana, apakah, gitu kan, boleh. Yang di tujuan itu diawali dengan kata kerja. Mengetahui, ya kan, mungkin menghitung atau apalah. Terserah. Jadi, itu akan menjadi tujuan. Sesuaikan dengan rumusan. Tapi di awalnya dirubah. Mengetahui bagaimana, boleh. Itu sudah jadi tujuan. Good. Kita pindah ke manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 1. Menambah. Nah, kalau menambah ini ya kata kerja ya. Itu menjadi tujuan akhirnya. Ya kan, menambah pengetahuan mengenai risiko penyakit jantung. Ini jadi tujuan. Nomor 2 sebagai referensi. Nah, ini nggak jelas. Ini tujuan atau apa, gitu kan? Nah, jadi gimana triknya? Gunakan kata dapat di awalnya. Dapat menambah pengetahuan mengenai risiko. Oke. Itu sudah jadi manfaat ya. Gitu kan? Dapat dijadikan sebagai referensi. Sudah oke. Gitu kan? Dari tujuan kita buatkan ke pemanfaat boleh. Misalnya tujuan tadi kan mengetahui bagaimana prediksi. Tambah aja kata dapat di awal. Dapat mengetahui bagaimana memprediksi penyakit jantung dengan decision tree. Boleh, sudah jadi manfaat. Gitu kan? Ya. Jadi oke, ada sampai sini ada pertanyaan. Spesial for kelompok 1. Ada? Atau semua teman-teman yang ada di sini? Kalau masih ada yang bingung untuk bab 1, silakan kita diskusikan karena minggu depan tidak tertumpuk masalahnya. Saya berharap minggu depan yang presentasi bab 1-nya clear itu. Dari mulai latar belakang sampai pemilihan judul dan lain-lain. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Bisa dibukti di rumusan masalah tadi lah. Coba balik ke rumusan. Nah, yang nomor 2 tuh boleh lah Pak diganti jadi berapakah akurasi dalam memprediksi risiko penyakit jantung menggunakan metode decision tree, Pak? Bisa lah. Oh, boleh banget. Jadi kan ada analisis di sana tingkat akurasinya. Jadi nggak hanya iya tidak atau ya ini kan kalau gini kan iya tidak gitu, dapat atau tidak dapat kan? Apakah dengan menggunakan decision tree kita dapat? Ya, dapat. Tidak dapat. Nah, kan 2 saja opsinya gitu. Kalau yang tadi yang Mas bilang tadi berapakah tingkat akurasi?
Benar, itu bagus, malah bagus banget. Jadi dia ada analisis, mungkin ada metode khusus untuk menguji tingkat akurasi dari penerapan metode decision tree-nya. Nah, itu kontribusi yang kita harus tunjukkan ke mereka pembaca. Itu. Makasih. Ya, siap. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya Noval. Saya ingin bertanya tentang batasan masalah, Pak. Tadi kan dikatakan kalau itu merupakan senjata kita untuk membahas supaya tidak kemana-mana, Pak. Ya. Nah, mungkin terkadang ada penguji yang bilang kan kalau bertanya atau membahas itu keluar. Nah, apakah kita itu bisa juga berhak, Pak, membilang kalau batasan masalah tersebut pembahasan yang ditanyakan itu tersebut sudah terlalu jauh, Pak? Apakah bisa seperti itu, Pak? Begini, sebentar ya. Ini saya ingin cari kalimat yang tepat. Sebenarnya sah-sah saja selama itu kalian tuangkan di dalam batasan masalah ya, gitu ya. Akan tetapi begini, penguji kadang-kadang melihat bahwa ada variabel ataupun ini sebenarnya masih ada kaitannya kasusnya dengan ini, sayang banget ini kalau misalnya hilang, nah misal begitu. Jadi tidak serta-merta sebenarnya ingin bukan menyulitkan sebenarnya. Tidak ada maksud sebenarnya dosen pembimbing ataupun penguji untuk menyulitkan mahasiswanya, itu tidak ada maksud. Kita harus satu misi ya, gitu. Sebenarnya itu ya. Nah, jadi kalaupun itu diangkat, misalnya kamu menjelaskan ini tidak kita bahas Pak, sudah kita tuangkan di batasan masalah, misalnya begitu ya. Tetapi kalau misalnya itu menjadi kesepakatan bahwa ini sebaiknya diangkat karena masih ada kaitannya, gitu kan, saran gitu kan. Nah, itu kalau sudah disepakati bersama, jadi sah, jadi boleh gitu ya. Jadi boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau secara umum, misalnya itu kan ini penelitian skripsi ya, penelitian skripsi akan berbeda ketika nanti kalian menjadi seorang profesional, seorang peneliti beneran, mungkin kalian berkecimpung nanti setelah lulus S1 ini di LIPI ya, lembaga penelitian, riset penelitian itu LIPI kan. Nah di sana ini kan yang begini-begini kan sudah jadi makanan sehari-hari, sudah tajam gitu kan. Jadi sudah paham kalau misalnya hal-hal yang sangat urgent itu jadi batasan, nanti kontribusinya juga sangat kecil. Kita akan bersaing dengan ribuan kompetitor yang lain, peneliti-peneliti yang lain yang untuk didanai. Penelitian kita akan tidak didanai nanti karena kontribusinya tidak terlihat kalau semua masuk ke dalam batasan masalah. Nah, gitu ya. Jadi batasan masalah ini tergantung kita juga sebenarnya, gitu. Kita mau membahas yang mana sih? Gitu. Kalau memang kita sudah memang kekeh mau membahas yang ini saja, ya monggo silakan, batasan masalahnya dibatasi segitu aja. Kita nggak bahas yang lain-lain. Spesial untuk itu. Mulai dari judul sudah jelas gitu kan. Memang mau membahas itu. Tapi saya kira, menurut pemahaman saya, penguji tidak akan membongkar mengambil yang sudah kita batasi untuk dituangkan ke dalam penelitian yang akan kita lakukan selama itu tidak disepakati bersama-sama. Kan tidak satu orang pengujinya, kan ada dua pembimbing, ada dua penguji untuk di Ilkom ya, untuk di Ilkom gitu. Nggak masalah ya, gitu ya Mas ya. Sudah terjawab atau masih ragu? Boleh di bagian yang mana? Mungkin nanti kalau misalkan terjadi kepada saya, apakah saya bisa menjawabnya itu sebisa saya aja kayak gitu? Misalnya bagaimana? Maaf, hujan ini ya. Ya, mungkin nanti kalau saya ada batasan masalahnya menurut saya keluar, tapi saya tidak bisa menjawab lagi gitu.
nanti kayak saya kembalikan lagi yang ke rumusan masalah itu, apakah bisa juga, Pak? Bentar, saya pasang headset dulu, nggak terdengar. Ya, oke. Bisa diulang? Apa Ya, tadi? baik, Pak. Saya ulang, Pak. Nah, mungkin terjadi waktu nanti sidang skripsi, misalkan saya, Pak, sudah menjawab berusaha saya menjawab yang ditanyakan seorang penguji. Nah, terus menurut saya ini sudah terlalu keluar gitu, apakah saya kembalikan lagi ke rumusan masalah tersebut, Pak? Boleh, boleh. Itu. Boleh, itu sah-sah saja. Mungkin itu aja, Pak. Saya sudah paham. Ya. Gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Ajwa Helisa dari kelompok 6. Sebelumnya, Pian ada menyampaikan bahwa dalam judul harus ada objek dan metodenya khususnya untuk Ilkom. Dan kaitannya dengan latar belakang, itu berarti yang dibahas di latar belakang juga objek dan metodenya atau cukup objeknya aja, Pak? Soalnya untuk kelompok 1, kalau tidak salah, kebanyakan hanya membahas masalah penyakit jantungnya yang merupakan objek. Sedangkan untuk metode yang decision tree-nya itu tidak dimuat gitu, Pak. Jadi mungkin itu aja, Pak, yang ulun tanyakan. Terima kasih. Iya. Kedua-duanya tadi sudah saya kupas ya. Belum terlihat untuk metodenya gitu. Sementara metode tersebut muncul di judul. Nah, jadi kedua-duanya selain dia kenapa penyakit jantung itu harus diprediksi gitu kan, juga kenapa decision tree dipilih menjadi alat untuk memecahkan atau memberikan solusi untuk memprediksi tersebut. Jadi kedua-duanya. Itu ya, Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan kata Pian di bagian latar belakang itu harus ditambahkan alasan kenapa jadi menggunakan objek tersebut sama metodenya. Nah, ini ini kan ulun ada membuat loh, Pak. Jadi alasan kami mengambil judul tersebut karena kami ingin memprediksi menggunakan algoritma decision tree untuk membuat keputusan dan menganalisa nilai resiko dalam mengatasi banyaknya penyakit jantung yang ada di Indonesia. Terus itu alasan kami kenapa menggunakan metode decision tree ini karena metode ini merupakan metode klasifikasi atau prediksi yang sangat kuat dan terkenal serta memiliki kemampuan untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan yang rumit menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih mudah menginterpretasikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi itu alasan kami kenapa menggunakan metode decision tree. Jadi kalau itu misalkan dimuat di dalam latar belakang cocok aja lah gitu, Pak. Bisa aja, tapi dimasukkan juga disitasi ya, bahwa kalimat yang kami sebutkan tadi memang sudah pernah dilakukan orang, bahwa decision tree itu adalah alat atau metode untuk memprediksi yang tingkat akurasi errornya lebih rendah, sehingga itu menjadi alasan kita pakai untuk dijadikan memprediksi penyakit jantung. Jadi ada situasinya juga. Jadi bukan karena serta-merta karena kita kedua itu dituangkan di latar belakang masalah, kita menguraikan dengan bahasa kita tidak ya. Karena kan kita baru mau melakukan penelitian. Beda ketika kita sudah selesai nih dengan
dengan decision tree ternyata bisa memprediksi penyakit jantung itu sangat akurat gitu, sekian persen tingkat kebenarannya. Itu nanti akan disertifikasi oleh orang lain ketika mau memprediksi menggunakan decision tree untuk penyakit jantung yang punya kamu lakukan ini gitu. Jadi kita tuangkan dulu boleh, tapi harus ada citasinya itu menurut siapa gitu. Paham ya, maksud saya paham ya? Berarti nanti itu ditambahkan juga lah Pak di literatur terdahulunya. Oh iya, benar. Gitu. Jelas ya? Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada lagi, saya anggap teman-teman mahasiswa sudah paham ya untuk tahapan ini. Jadi untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini kita cuma sampai manfaat penelitian, belum masuk ke bab 2 ya. Bab 2 secara detail minggu depan ya. Tapi tetap minggu depan kita mengulas dari pertama. Saya ingin melihat bahwa apakah kelompok 2 sudah menerapkan pengetahuannya yang didapatkan hari ini gitu. Jadi kalau misalnya yang turun, mungkin sudah diperbaiki minggu depan ini. Gitu ya, untuk sampai manfaat penelitian. Nah, kalau tidak ada lagi, saya kira oke, tutup dulu oleh kelompok 1. Oke, izin masuk lagi Bapak. Terima kasih buat penjelasannya tadi, dan juga terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berhadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah menjelaskan terkait hasil proposal penelitiannya pada pagi hari ini. Kami cukup sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Salah hilapnya kami minta maaf, dan semoga presentasi dan penjelasan dari teman-teman dari kelompok 1 dan juga yang dibantu oleh Pak Mulyadi tadi bisa menjadi wawasan dan bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kelompok 1, terima kasih, dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Oke, cukup sekian. Saya kira nanti saya buat presensinya. Ini tadi masih sibuk servernya, saya belum bisa. Mungkin hampir semua dosen dan mahasiswa mengakses presensi, jadi agak lambat. Nanti saya buatkan ya. Oke, saya kira cukup sekian. Selamat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Record.